Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku. Nah, kawan-kawan, ketemu lagi ya dengan saya Mas Irul. Nah, di kesempatan ini saya akan coba berbagi lagi informasi penting seputar validasi TPG, sekaligus jawab pertanyaannya teman-teman yang kebanyakan saat ini tuh kodenya di InfoGTK itu 13. Nah, kira-kira nanti untuk berubah dari 13 sampai cair itu kode yang harus dilewati itu apa saja? Nah, untuk menjawab hal itu, mari kawan-kawan kita simak saja pada video berikut ini. Sobat YouTube sekalian, sebelum kita bahas kira-kira perubahan kode dari 13 sampai dengan cairnya sertifikasi itu kayak gimana? Nah, alangkah baiknya kalau kawan-kawan itu bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Kalau sudah, mari kita mulai videonya kawan-kawan. Nah, Sobat YouTube sekalian, apabila kita itu mengurutkan gitu ya, kode-kode yang ada dari 13 sampai dengan cair gitu, ada beberapa kode ternyata yang harus dilewati. Walaupun nggak selamanya kode ini akan seperti ini alurnya. Nah, tapi kemungkinan besar kalau kawan-kawan punya kodenya saat ini adalah kode 13, untuk sampai dengan cair kurang lebih akan melewati kode 16, kode 07, dan kode 08. Nah, tampilan kode yang 13 ini, kawan-kawan, ini bagian sinkron dapodik ini udah oke, ini oke ya. Kemudian persiapan validasi juga oke. Nah, dia itu problem atau silang di sini. Itu di bagian validasi data TPG itu masih silang. Nah, kenapa bisa kayak gini? Nah, sebentar kita akan coba bahas kawan-kawan. Sedangkan kode 16 itu yang bagian validasi TPG-nya udah oke. Cuma di bagian pengusulan SKTPG-nya ini ada tanda yang kayak 8 tidur gini ya. Nah, seperti ini. Ini yang kodenya itu 16. Sedangkan untuk kode 07, nah ini bagian pengusulan SKTP-nya, SKTPG ya. Ini udah oke gitu. Nah, malah yang bagian penerbitan SKTPG-nya yang 8 tidur. Nah, sebentar penjelasannya akan kita bahas detail di bawah. Begitu pula pada kode 08 yang ini udah oke. Nah, yang samping sini yang angka 8 tidurnya. Nah, maksudnya ini apa? Yuk kita bahas satu-satu kawan-kawan. Pertama, kita coba bahas yang kodenya itu 13 ya. Jadi ini khusus kode 13 dulu. Nah, kode 13 ini ternyata ya banyak banget dialami oleh kawan-kawan kita, khususnya yang baru lulus PPG, yang itu PPG piloting 1 gitu ya, sampai dengan piloting 3. Bahkan ada juga yang daljab. Nah, ini kayaknya yang ASN kawan-kawan ya, yang ASN. Sedangkan yang non ASN, karena dia itu rekeningnya dibuatkan oleh pusat gitu ya. Jadi status di sini tuh kayaknya jarang terjadi yang kode 13 ini. Kalau seandainya ada saya kurang paham, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Tapi rata-rata yang muncul 13 ini adalah kawan-kawan piloting 1 sampai dengan piloting 3. Ada juga yang daljab. Bagi yang angkatan lama atau udah pernah serti, mungkin ada 1 atau 2 orang.
Nah, kenapa kok bisa muncul ini nomor 13 ya? Nah, di sini kalimatnya sangat jelas, pengusulan SKTPG menunggu validasi rekening. Artinya, mau sampai ke tahap sini, ini masih terkendala di rekening. Nah, jadi kan tujuannya itu mau ke sini gitu ya. Mau diusulkanlah penerbitan SKTPG. Baru mau diusulkan, dia nggak bisa lanjut gara-gara rekeningnya belum selesai dilakukan validasi. Nah, yang lakukan validasi ini di bagian mana gitu ya? Ini kan kalau kita lihat alurnya gitu ya, itu nanti data itu akan diserahkan oleh ke bank ya, ke bank sesuai dengan bank masing-masing ya. Ini beda-beda kayaknya tiap daerah. Nah, di sini ini dilakukan namanya validasi. Mulai namanya dicek, nomor rekeningnya, keaktifannya gitu ya. Nanti seandainya di bank ini sudah selesai dilakukan verifikasi, akan dikembalikan ke bagian GTK atau apa ya, kurang paham saya. Nah, di sana itu akan dipadankan dengan data sertifikasinya atau dapodiknya lah ya. Intinya data untuk pencairannya dipadankan. Nah, kalau nanti udah oke, baru tampil di sini. Tampil di sini rekeningnya. Ini kan rekening belum ada ya, ini nanti akan tampil di sini. Misalin, apa ya, BNI misalnya. Misalin 1, 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya dengan nama lengkap gitu ya. Nah, kalau seandainya di sini udah muncul dan statusnya valid, nah barulah akan bisa ke tahap berikutnya. Tentu saja harus dilakukan konfirmasi dulu. Jadi kawan-kawan rata-rata di 13 ini karena itu tadi nomor rekeningnya kemungkinan besar ya belum selesai dilakukan proses validasi. Nah, mudah-mudahan aja sudah diteruskan dari dinas itu ke bagian Simbar. Simbar itu menuju ke bank sini untuk diverifikasi dan bank nanti melakukan balikan sampai di GTK ini tampil. Ya kayaknya yang 13 ini rata-rata tinggal nunggu validasi dari bank aja. Mudah-mudahan nanti segera selesai dan datanya oke gitu ya. Nah, misalin nih yang 13 ini udah kelar nih. Udah kelar diproses, udah tampil di info GTK. Nah, sesegera mungkin diperiksa dan dilakukan konfirmasi agar kode yang awal 13 ini yang awalnya nggak bisa diusulkan gitu ya, itu akan ke kode 16. Nah, ini kode 16 ya. Oke, saya tulis dulu di sini 16. Nah, kode 16 ini menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Jadi yang awalnya di sini tadi itu masih silang awalnya ya. Sekarang udah oke. Hanya menunggu pengusulan SKTPG. Nah, kode 16 ini biasanya ya rekeningnya itu udah berhasil dilakukan validasi. Jadi rekening tadi udah berhasil dilakukan validasi atau dianggap lolos proses verifikasi. Dan biasanya kalau sudah berhasil lolos verifikasi itu ada yang sudah tampil di info GTK bagi yang ASN. Kemarin banyak teman-teman yang nulis di kolom komentar katanya gitu ya, Pak saya punya kodenya 16 tapi rekeningnya belum muncul. Nah rekeningnya belum tampil kawan-kawan tapi kodenya 16. Nah ini biasanya adalah non ASN. Kenapa? Karena rekeningnya memang dibuatin oleh pusat sehingga udah dianggap lolos proses verifikasi. Sehingga ya udah meskipun belum muncul di sini mungkin rekeningnya sudah ada gitu ya dan udah lolos verifikasi. Sehingga kodenya 16. Nah, kode 16 ini udah oke nih kawan-kawan. Jadi udah tinggal biasanya itu udah tinggal dilakukan konfirmasi saja atau bahkan sudah dilakukan konfirmasi nanti tetap kode 16. Nah, kawan-kawan,
apabila kawan-kawan itu kodenya 16 ini masih belum selesai ya, walaupun rekening sudah oke, sudah dilakukan konfirmasi gitu, ini masih belum kelar nih ya, masih ada beberapa tahapan sampai nanti TW1-nya itu terrealisasi. Nah, biasanya dari 16 ini gitu ya, itu akan berubah jadi kode yang dikenal dengan kode 07. Nah, 07 ini menunggu penerbitan SKTPG. Jadi sudah oke juga di sini ya, pengusulannya udah dilakukan ya. Nah, setelah pengusulannya dilakukan ya, tinggal menunggu SKTPG-nya itu terbit. Jadi pas di sini ya Bapak Ibu tinggal santai-santai saja lah gitu. Sedangkan kalau yang di sini tadi ini ya bisa lama nih tergantung diusulkan cepat atau tidak. Makanya disaranin ya coba komunikasi yang baik dengan operator di dinasnya. Siapa tahu tuh bisa dipercepat. Siapa tahu ya. Saya nggak tahu lagi kalau memang ada perubahan aturan. Tapi kalau seandainya sudah diusulkan, nah udah contreng gitu ya, kodenya udah 07, nah ini udah mulai santai nih. Tinggal nunggu penerbitan SKTPG. Nah, kalau udah di sini tinggal tunggu beberapa hari gitu ya. Tiba-tiba nanti ya biasanya itu nggak lama lagi gitu SKTPG-nya jadi terbit atau muncullah kode 08. Nah, kalau kodenya sudah 08 atau SK untuk TPG-nya itu sudah terbit, nah baru tinggal nunggu rekeningnya berbunyi. Jadi teman-teman gitu ya alurnya dari sini sampai sini. Nah, untuk menunggu rekeningnya sampai bunyi ini biasanya cepat ini ya. Ada yang hitungan cuma hari ya, 1 hari biasanya kalau udah ini udah kayak gini bisa langsung muncul nih. Ya tinggal pantengin aja rekeningnya. Sampai nanti ya cair tuh TPG-nya. Bisa dipakai buat lebaran dan lain sebagainya. Intinya kalau TPG-nya sudah cair, silahkan digunakan uangnya untuk hal yang berguna dan bermanfaat. Nah, kawan-kawan, jadi ya alurnya tadi kurang lebih seperti itu ya. Mulai dari sini gitu ya. Oh, masih kodenya masih 13 ya. Ini kan masih silang tadi. Nah, sampai nanti ini duitnya cair itu wah ternyata ada tahapan ya. Ke sini dulu, baru ke sini, baru ke sini dan ke sini. Nah, ini biasanya dialami oleh teman-teman yang ASN terus baru aja lulus PPG. Nah, kalau yang non ASN ya kadangkala beberapa tahapan akan terlewati. Nah, seandainya teman-teman punya pengalaman yang berbeda ya coba ditulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa melengkapi maupun memperbaiki video ini ya. Dan bisa berguna buat teman-teman yang nonton nantinya. Baik ya Bapak dan Ibu Guru, demikian informasi sederhana terkait perubahan kode di validasi pada info GTK yang dari 13 sampai jadi nanti 16, sampai jadi 07, sampai jadi 08, sampai cair gitu ya. Mudah-mudahan saja bisa nambah informasi dan berguna. Sekian, sampai jumpa pada video kami berikutnya.